Siapa pembunuh gadis itu? Cerpen oleh Eri Setiawan. Orang-orang tidak henti-hentinya berkarya memanggil nama Murni. Keringat-keringat yang pernah bercampur dengan angin dingin, yang kemudian luruh berjatuhan, tidaklah menyurutkan langkah orang-orang itu menutup perkebunan jagung. Mereka terus menyapa Alkas. Ada pula yang berlari-lari tatkala seperti mendengar sesuatu. Tak hanya itu, mereka juga telah berpencar ke segala arah. Namun, 2,5 jam berjalan tidak membuahkan hasil. Di satu sisi, Gra, seorang laki-laki 30-an, berjanji tak hendak kembali sebelum menemukan putrinya itu. Sementara, orang-orang tampak sudah mulai kelelahan dan tidak yakin bahwa Murni ada di antara tanaman-tanaman perkebunan. 2 malam yang lalu, Sukra mendapat mimpi tentang putrinya. Mimpinya tak hanya persis, tapi sama. Ia mendengar putrinya menjerit-jerit di tengah-tengah sebuah perkebunan jagung. Tatkala Sukra menghampiri, ia melihat putrinya tengah berdarah-darah dan tangannya melambai-lambai minta pertolongan. Sukra yang saat itu tengah merantau, jantungnya berdegup tidak karuan, pun dengan ceruk perasaannya. Apalagi berkali-kali ia telepon istrinya, tak pernah ada jawaban. Pada akhirnya, ia pun pulang setelah mendapat pemakluman dari bosnya. Benar, istrinya menceritakan pada Sukra bahwa putrinya telah menghilang selama 3 hari 3 malam. Ia juga menceritakan bahwa ponselnya hilang sudah 3 hari. Kemungkinan besar dibawa putrinya. Naasnya, nomor yang ada pada ponsel itu sudah tidak dapat dihubungi lagi. Rembulan terlihat kusam. Malam terus memburuk. Angin seperti terasa panas membakar dada dan kepalanya. Karno, seorang laki-laki hampir paruh baya, duduk dan membungkuk lesu di rincak depan rumahnya. Beberapa kali rambutnya dijambak-jambak dengan tangannya sendiri. Kalau sudah bosan, jari-jarinya dikepalkan, memukuli kepala bagian kanan dan kirinya. Kadang-kadang, sorot matanya tampak begitu ketakutan seperti ada bayang-bayang yang kerap menghantui hidupnya. Sialnya, tak ada kata-kata yang mampu ia ucapkan pada siapapun, termasuk pada istri dan anak-anaknya. Malam itu, Karno benar-benar terlihat berbeda. Kata-kata dan istilah kasar yang kerap keluar dari mulut istrinya yang telah bosan karena ia terus saja menganggur, dan nafsu birahinya yang cukup lama tidak tersalurkan karena selalu dibawa oleh istrinya. Biasanya, itu tak akan menjadi sebab seorang Karno seperti orang gila. Malam itu, ia benar-benar seperti orang gila. Bahkan istrinya sampai-sampai tak ingin memarahi laki itu, kendati pun sudah tak ada beras yang bisa ia masak esok pagi. Anaknya, si kecil itu juga tak berhasil mengajak bapaknya berbicara meski ia beberapa kali menapuk-napuk kakinya dan berteriak-teriak memanggil. Sialnya bagi Karno, malam justru semakin panas dan menakutkan. Berbanding terbalik dengan sebenarnya suasana alam semesta pada malam itu. Matanya kini terus saja melotot. Ia kembali melihat sesuatu yang ia lihat pada malam sebelumnya. Kakinya yang lesu tiba-tiba menapak lebih kuat. Ia berdiri. Ia berjalan mendekati sesuatu yang telah ia lihat, yang entah itu berwujud apa. Kenapa kau terus mengikutiku? Bukan aku yang membunuhmu. Bukan aku. Lelaki yang malam itu bersamamu. Teriaknya bergetar. Ia terus berjalan. Ia berusaha mengejarnya. Kedua kakinya lebih cepat berjalan hingga tak sadar telah berlari cukup jauh. Namun, tiba-tiba sesuatu yang ia kejar lenyap dari tatapan gelapnya. Berhenti, napasnya terengah-engah. Lidahnya beberapa kali menjeluh seperti anjing. Ia tampak kehausan. Tepat di bawah sebuah pohon besar, tubuhnya ia dudukkan. Kakinya menekuk seperti punggungnya. Sementara laki-laki, kepalanya ia pukul-pukul. Makin lama makin cepat. Dari sorot matanya yang merah dan mengerikan, ia seperti teringat sesuatu. Pada malam sebelum puncak purnama, Karno melihat 2 orang gadis. Kira-kira berusia 11 tahun telah berjalan tak terburu-buru. Mereka berpisah di sebuah pertigaan yang cukup sepi. Seorang gadis di antara mereka kembali berjalan tanpa terburu-buru. Sekali melihat layar ponsel, sekali melihat ke belakang.
Karno yang berjalan tak searah dengan gadis itu pergi berlalu tanpa perasaan serius. Yang dipikirkannya hanya tentang istrinya yang pasti akan kembali marah-marah setelah ia sampai rumah. Terpikir hal itu, ia pun duduk sendiri sembari mempertimbangkan apakah harus pulang atau tidak. Tak lama kemudian, seorang gadis yang tadi berjalan dengan anak dengannya tiba-tiba lewat bersama seorang laki-laki berpakaian seperti guru spiritual. Sangat senyum-senyum sendiri malam-malam mas, kata laki-laki itu tersenyum sambil lari. Begitupun gadis seandainya bersama pelan-pelan di sebuah imajinasi. Karno hanya memandangi dua orang itu. Ia tak menaruh rasa cemas kepada gadis itu. Ia pun seperti tak menaruh rasa curiga kepada laki-laki berpakaian seperti guru spiritual itu. Ya, anggapannya laki-laki itu adalah gurunya atau ayahnya yang kebetulan berwawasan di sana. Dua orang itu pun menanggalkan lalu dari pandangannya. Begitupun dengan laki-laki itu yang sebenarnya jika dipikir-pikir cukup aneh. Benar saja, tak lama setelah itu, kedua telinga kanan tiba-tiba mendengar sesuatu yang tak biasa. Kendang telinganya dipenuhi dengan suara seorang gadis yang tengah minta tolong. Tolong aku, tolong. Meski terdengar cukup jauh, suara-suara itu terdengar jelas di telinganya. Makin lama makin tak terdengar dan hilang pada akhirnya. Namun sepertinya tak ada sedikitpun gadis itu dalam pikirannya. Tak ada rasa cemas yang menghilangi di dalam benaknya, dan tak ada yang lebih untuk menghentikan kemalangan gadis itu. Ia justru senyum melebar bak topeng badut. Dan sepertinya itulah alasan mengapa Karno bisa disebut sebagai orang pertama yang mengetahui asal mula gadis itu menghilang. Kalau dihitung secara matematis, ia hilang sejak malam itu, sebab 3 hari kemudian berita mengatakan bahwa ia diketahui sudah menghilang selama 3 hari. Ciri-cirinya pun mengarah pada gadis itu. Kembali lagi dengan Karno pada malam itu. Ia tengah duduk di bawah sebuah pohon pisang dengan sorot mata memerah dan mengerikan. Kembali melihat sesuatu yang beberapa hari telah ia lihat. Kali ini ia melihat seorang gadis yang tiba-tiba menangis melintih. Ada cukup bayangan di mana seorang gadis dikejar-kejar oleh seorang laki-laki hingga jatuh pingsan. Lantas dibawa ke sebuah tempat yang teramat sunyi. Dengan sekuat tenaga, ia berlari kuat-kuat. Lidahnya dijulur-julurkan seperti anjing yang telah mengejar-ngejar mangsanya. Kadang-kadang ia tersenyum, kadang-kadang wajahnya dipenuhi ketakutan. Kadang-kadang pula tatapan kedua matanya dipenuhi kebingungan dan kelelahan. Namun, ia tak berhenti untuk menghentikan kakinya. Tibalah Karno pada sebuah perkebunan jagung. Kedua kakinya mulai bergetar hebat. Ia pun terjatuh dan kini benar-benar tak dapat lagi berlari. Di satu sisi, ia mendengar orang berteriak dan kesakitan memanggil nama Murni, seorang gadis yang telah hilang selama 3 hari. Di sisi lain, ia kembali melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari biasanya, sesuatu yang sangat biadab dan tidak berbudi kemanusiaan. Seorang laki-laki berpakaian seperti guru spiritual tengah mencabuli seorang gadis. Kemudian dengan kejam, gadis itu ia bunuh. Lalu ia kuburkan tepat di mana ia membunuh gadis itu. Dan ketika pembunuh itu menengok, sontak Karno terkejut bukan main. Pembunuh itu berwajah persis seperti dirinya. Sontak, ingatan sebenarnya muncul secara sambung menyambung. Cerpen ini berjudul Siapakah Pembunuh Gadis Itu? Merupakan karya Adi Setiawan yang dimuat di situs kurungbuka.com pada tanggal 1 Oktober 2023. Cerpen ini menggunakan alur campuran atau alur maju mundur. Terlihat dari bagian kalimat, rembulan terlihat kusam, malam semakin memburuk. Pada paragraf 3 menunjukkan alur maju pada masa kini. Lalu ada flashback tokoh Karno pada kalimat pada malam sebelum puncak purnama. Dan kalimat kembali lagi dengan Karno pada malam itu menunjukkan alur mundur atau masa lalu. Dan setelah flashback itu ada kalimat, dan sepertinya itulah alasan mengapa Karno bisa disebut sebagai orang pertama yang mengetahui asal mula gadis itu menghilang. Serta kalimat, sontak ingatan sebenarnya pun muncul sambung menyambung, menunjukkan cerita kembali lanjut di masa kini. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen ini adalah Karno, Murni, Sugra. Cerita ini berlatar di pedesaan, tepatnya di kebun jagung dan di bawah pohon.
Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Penulis menggunakan nama tokoh dan kata ganti ia dalam penceritaan cerpennya. Cerpen ini menunjukkan bagaimana penyesalan dan rasa bersalah dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dan menghantui mereka. Karakter Sugra menjadi bukti bahwa walaupun ia dan orang tersayangnya berjauhan, intuisi dan perasaan mereka tetap terhubung. Tokoh Karna memberi contoh bagaimana kesalahan menghantui hidup seseorang. Maknanya, melalui cerpen ini, pembaca dapat melihat dampak dari tindakan buruk yang telah dilakukan dan pentingnya sadar akan baik atau buruk perbuatan yang telah dilakukan.